Bisa di-cut nggak sih? 1, 2, 3, action. Ya, selamat apa saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Silvi. Halo, saya boleh buka maskernya? Bentar toh. Oh, Yang iya. ngurus itu saya moderatornya. Masa Mbak Silvi buka sendiri? Nanti dikira gimana saya bukain. Oh, Iya. iya. Jangan traveling, oke? Ya. Jangan traveling. Mbak bisa dilepas maskernya biar kelihatan kecantikannya. Oke. Mbak Silvi belum pernah ikut di podcast ini ya? Biasanya cuma ngeliat dari jauh sih. Ya dari jauh? Hmm. Cuma dari jauh saja? Iya. Ya sejauh hati kamu sih. Astaga, enak banget ya kan. Mbak Silvi itu sebagai seorang mahasiswi ya? Iya, mahasiswi. Jurusan apa? Jurusan pembangunan sosial. Pembangunan sosial. Oke, pembangunan sosial. Kalau pembangunan sosial itu tuh tentang seperti apa sih yang bisa dilihat ke masyarakat? Oh, jadi untuk jurusan pembangunan sosial itu nanti kami fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Iya, Coba, betul. ini kita itu ini kok kayak nggak enak tuh aku yang lihat. Aku kan dekat-dekat sama kamu ya. Jaga jarak harusnya. Oh, jaga jarak, oke. Iya. Mbak Silvi coba lebih tegak lagi biar di kamera itu kelihatan bagus. Nah, gitu kan kelihatan indah gitu kan. Soalnya nanti kameranya nggak cetok. Apa ya bahasa yang Indonesia nggak cetok itu apa ya? Nggak jelas. Nggak jelas. Maaf orang desa kan, nggak apa-apa. Tadi gimana sih kembali lagi tadi? Oh ya, jadi pembangunan sosial itu jadi fokus kami itu untuk ke pemberdayaan masyarakatnya gitu, untuk mengembangkan, mengorganisasikan lagi masyarakat seperti itu. Jadi bisa diambil dengan pembangunan sosial dari kata pembangunan dan sosial. Gitu. Berarti membangun masyarakat supaya lebih baik lagi gitu. Iya, betul. Oke. Mbak Silvi kan sebagai mahasiswa nih. Terus Mbak Silvi juga ikut ke Karang Taruna ya? Iya. Desa Sentolo ya, ikut Iya. ya? Kira-kira itu suka dukanya apa sih ikut Karang Taruna dengan mungkin kan kalau kuliah kan mungkin ada tugas-tugas tuh dari dosen-dosen. Kira-kira suka dukanya apa di situ? Oh ya, sebenarnya untuk mahasiswa sendiri, Mahasiswi? untuk mahasiswi Soalnya perempuan, sendiri, iya. iya. Untuk mahasiswi sendiri itu nggak cukup hanya belajar di dunia perkuliahan. Oh. Jadi kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan apa yang ada apa yang potensi yang kita miliki itu dengan cara kita mengikuti organisasi-organisasi eksternal, misalnya salah satunya itu dengan Karang Taruna Desa Sentolo ini. Oh, berarti kan Mbak Silvi dari jurusannya itu tetap ada pengaruhnya di Karang Taruna ya? Betul, Bang. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. 5.000 orang menontonnya. Kok kelihatannya kayak deg-degan ya? Iya, ini Dekat sama saya ya deg-degan ya? iya. Santai aja, saya sudah divaksin kok. Santai aja, tenang, saya sudah divaksin. Nah, Mbak Silvi, buat yang pertanyaan berikutnya, kira-kira apa sih yang Mbak Silvi inginkan dari jurusan Mbak Silvi di Karang Taruna ini? Pastinya kan karena program studi yang saya ambil itu dengan pembangunan sosial. Di situ ada mata kuliah dengan jurusan dengan fokusnya itu pengorganisasian masyarakat gitu. Ya, jadi saya ingin ilmu yang saya dapatkan di dunia perkuliahan mengenai pengorganisasian masyarakat bisa saya terapkan di Karang Taruna. Bagaimana sih caranya untuk mengorganisasi sebuah pengurus dengan baik, dengan jelas, dan dengan secara terpadu seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Mbak Silvi. Ini ya orang kuliah yang sangat-sangat menarik ya teman-teman semua. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia sebagai seorang mahasiswi dengan tugas yang begitu banyaknya, dia masih bisa mengikuti kegiatan Karang Taruna. Itu kan pembagian waktunya gimana Mbak Silvi pembagian waktunya itu? Sebenarnya itu kalau untuk pembagian waktu kita seiring berjalannya waktu kita harus tetap belajar gitu Mas. Karena saya tuh menanamkan sebuah kata-kata yang diberitahu oleh dosen saya, itu sebuah kata-kata yang bilang gini,
Kalau kamu ketika masa mudanya direpotkan dengan segala macam kegiatan, kamu akan dipermudahkan di masa tua. Oh, ini Tapi- kata-kata bijak ya? Iya. Kata-kata bijak. Tapi ketika kamu di masa mudanya dengan menghabiskan waktu kamu dengan bersantai-santai, kamu Santai-santai. justru akan lebih sulit di masa tua gitu. Jadi kata-kata itu yang selalu saya tanamkan ketika saya lagi males-malesan gitu Mas, jadi kayak lagi rebahan gitu. Jadi Enak tuh ya, rebahan. iya, ketika ya rebahan kan? tuh saya mikir apa ini yang bisa Ya saya drakor, buat. ya kan? Iya, Iya, betul. drakor. Karena pada zaman sekarang drakor itu kayak yang bukan hal yang asing lagi gitu. Iya. Mau cewek mau cowok kan pasti juga kenal dengan drakor. Mbak Sil juga kenal dengan drakor ya? Iya. Iya. Di satu sisi tuh kita juga butuh ini loh, butuh waktu untuk refreshing loh. Iya. Ketika untuk kita bisa harus pintar membagi waktu untuk belajar, berorganisasi dan Nonton untuk drakor. iya. Iya. Betul. Oke ya. Ya teman-teman, ini sangat-sangat menarik ya teman-teman. Dia juga pecinta drakor, tapi dia juga harus mengatur waktunya buat Karang Taruna, buat desanya, terus buat kuliahnya. Dan saya ini Mbak, saya mau tanya lagi buat Mbak Sylvie atau Kak aja nih, Kak atau Mbak ini anaknya ini? Mbak aja lah, Mbak. biar lebih deket gitu. Oke, kalau Mbak, aku adiknya. Oh, jangan. Jangan. Nanti itu namanya kita memasukkan fakta. Oke. Masukkan fakta teman-teman. Ketahuan banget saya tua ya guys. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kemarin kan dengar Mbak Sylvie baru membuat proposal ya. Oh iya. Iya itu gimana itu proposalnya gimana itu teman-teman biar tahu. Oh, jadi di perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi itu kan pasti mempunyai program-program untuk dimana mahasiswanya bisa mengembangkan minatnya, bakatnya atau potensi yang terpendam gitu Mas. Oh, luar biasa. Jadi mungkin teman-teman yang lainnya juga pastinya tidak asing dengan program kegiatan kreativitas mahasiswa, jadi disingkat dengan PKM. PKM. Nah di situ saya juga sebagai salah satu tim yang ikut dalam PKM tersebut buat proposal nih, karena saya juga sebagai Karang Taruna Desa Sentolo, saya mengambil desa binaan saya Desa Sentolo gitu. Oh, seperti itu. Iya, nah di program itu saya mengajak mitranya juga Karang Taruna gitu. Di situ kami mengambil mengenai tema pengabdian masyarakat Mas, ya pengabdian masyarakat. Dimana kami mengambil pokok tema tersebut adalah membatik. Membatik. Iya, kenapa Luar saya biasa. mengambil membatik? Karena saya melihat ini kesenian untuk anak muda itu sekarang mulai luntur. Betul. Ya, jadi kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Oke, masuk. Ya, Nah, oke. sekarang proposal itu udah masuk ke tahap seleksi. Seleksi. Ya. Ya. Jadi mohon doanya untuk teman-teman semuanya, semoga proposalnya lolos biar kita Oke. bisa melakukan kegiatan itu dan bisa mengimplementasikan apa yang udah saya dan teman-teman saya dapatkan di dunia perkuliahan dengan Karang Taruna Sentolo ini. Oke, itu proposalnya dimasukin di mana? Oh, jadi itu di Kemenristek. Kemenristek Iya. Kulon Progo? Enggak, Jogja? Kemenristek Indonesia. Indonesia, Iya, oh. Kementerian Kementerian Riset apa? dan Kementerian Teknologi. Ristek. Oh. Iya, riset dan Buat teknologi. buat kementerian yang didaftarkan Mbak Sylvie, ingat itu dari desa. Tolong dikasih menang ya. Bercanda. Tapi Bercanda. ada satu lagi Mas. Apalagi itu? Nah, setelah habis program PKM itu ada lagi namanya program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Oh, alah itu apa lagi itu? Ya. Saya semakin bingung. Itu sama dengan PKM tadi, tapi kan bedanya kalau PKM itu ada 5 bidang dan yang lain. Misalnya kayak bidang riset, bidang pengabdian dan yang lainnya. Sedangkan untuk program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ini bisa disingkat dengan PHP 2D. PHP. PHP Iya, tapi seperti kamu kalau cintaku bisa padaku kan. biasanya PHP. untuk kata-kata PHP itu kan negatif ya. Iya. Kalau Kalau yang ini ini positif. positif. Jadi baru aja proposalnya udah di submit
Iya. Oke, Jadi tepuk tangan Mas dulu buat Mbak Siti. Silvi. Ya, terima kasih ya Mbak Silvi sudah Iya. berbincang sedikit, agak lama sedikit. Tetapi terima kasih banget karena Mbak Silvi telah menyediakan waktunya buat kita dan buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua yang menonton podcast ini, wah sederhana dan sederhananya, tetapi banyak pengetahuan dan tadi ada kata-kata bijak. Intinya jika kamu rajin, masa tuamu akan enak. Tetapi jika kamu malas, masa tuamu juga akan nggak enak, gitu ya. Oke, Mbak Silvi, terima kasih banget untuk ini. Iya. Kira-kira sedikit satu kali lagi, keinginan Mbak Silvi buat Karang Taruna Sentolo apa? Pastinya setiap pengurus ataupun anggota Karang Taruna ingin Karang Taruna itu lebih maju, lebih berkembang. Tapi gitu. lebih spesifiknya, Iya. kata-kata gaul spesifik gitu. Spesifiknya ya. Iya. Mungkin lebih ini sih kalau menurut saya sendiri untuk keeratan hubungan antar pengurus dan anggota gitu Mas. Oh, berarti biar semuanya itu Menyatu gitu ya, biar ada. ya karena di satu bangunan Iya. ketika pondasinya itu nggak kuat, bangunan tersebut akan rubuh. Itu jika teman-teman semua ya kan mau kepingin cerita dengan Mbak Silvi atau tanya-tanya tentang jurusannya Mbak Silvi, bisa di rumah sini ya. Apa ini? Itu bukan. Nggak ada ya, kalau sini nggak ada ya. Mbak Silvi, terima kasih ya buat semuanya ya, terima kasih. Dan ini penutup nih, kan saya closing. Terima kasih buat Mbak Silvi, semoga sukses dan semoga proposalnya mendapatkan yang terbaik. Amin. Karena menang itu belum tentu terbaik, Betul. tetapi terbaik itu pasti buat kemajuan Mbak Silvi. Apapun nanti hasilnya, semoga untuk kedepannya Mbak Silvi lebih baik lagi. Amin. Karang Taruna dan Sentolo juga lebih baik lagi. Pasti. Dan semua yang menonton di sini juga semoga berkah dari Sang Kuasa bersama kalian semuanya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.